Coba kita masukkan lagi kode captcha, ini angka berapa. Nah, kalau misalkan ada tampilan yang seperti ini teman-teman, yaitu ada galat, tulisan galat, ada tulisan mohon maaf, nick ini belum didata oleh admin instansi di wilayah Anda. Baiklah sobat-sobatnya, untuk alur dari pendataan non ASN adalah awal mulanya tentunya masing-masing instansi di sini memberikan surat edaran ya bahwa akan dilakukan untuk pendataan non ASN 2022 dan sudah ditentukan siapa saja ini yang bisa didata. Berikutnya dari masing-masing tenaga non ASN di sini mengirimkan berkas dan juga data. Misalkan saja ada daerah juga ya yang mana di sini menyediakan untuk format form Excel sehingga nanti dari data-data ini bisa langsung diimport ya ke sistem oleh admin instansinya. Dan berikutnya kalau misalkan dari admin instansi di sini sudah mendaftarkan untuk data-data non ASN yang ada di daerahnya, maka nantinya dari teman-teman tenaga non ASN ini sudah bisa membuat akun ya untuk pendataan non ASN. Nah, berikutnya bukti dari kita sudah membuat akun, kita akan bisa mencetak yaitu kartu informasi akun pendataan non ASN. Berikutnya setelah kita berhasil mendaftar dan juga membuat kartu informasi akun, dan kemudian kita kembali lagi untuk melengkapi data-data kita. Berikutnya finalnya di sini nanti kita akan mendapatkan yaitu bukti pendataan tenaga non ASN. Di sini untuk tenaga non ASN di sini ada 3 tugas ya yang harus dilakukan. Yang pertama membuat akun dan juga registrasi, yang kedua melengkapi data dan riwayat bekerja, dan yang ketiga adalah mencetak bukti pendataan non ASN. Pada video ini kita akan melakukan live check ya, apakah kita sudah bisa melakukan pembuatan akun pendataan tenaga non ASN yang ada di salah satu instansi, dan selanjutnya bagaimanakah solusinya jika kita tidak bisa membuat akun pendataan non ASN. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk membuat akun pendataan non ASN dan berikutnya kita melakukan pendataan, di sini kita mengaksesnya pada link yaitu pendataan non-asn.bkn.go.id, kemudian kita klik enter. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita mendapatkan tampilan bahwa pendataan non ASN ini sudah dimulai ya teman-teman. Berikutnya untuk melakukan pendataan non ASN di sini pastikan data kita sudah di-entry ya oleh admin instansinya, dan pastikan kita ini memang memenuhi syarat sehingga kita bisa di-entrykan. Nah, berikutnya di sini kita untuk membuat akun ini kita klik di sini ya. Kita klik buat akun. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Berikutnya coba kita buka tab baru saja karena nanti akan kita perlukan data-datanya manakala ada permasalahan ya. Nah, di sini kita membuat akunnya, yaitu tahap pertama yaitu pengecekan identitas. Pada bagian pengecekan tahap 1, pengecekan identitas ini adalah yang nanti menentukan apakah kita itu berhak untuk ikut pendataan atau tidak, ataukah data kita ini sudah diinputkan oleh admin instansinya. Berikutnya di sini langkah pertama ini kita masukkan yaitu nomor induk kependudukan sesuai KTP ya. Kemudian kita masukkan nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap sesuai KTP, kemudian tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir, nomor handphone, kemudian email aktif. Nah, berikutnya kita masukkan kode captcha dan kita klik lanjutkan. Coba kita inputkan dulu ya. Oke, berikutnya saatnya kita memasukkan kode captcha. Ini adalah kode captchanya 1, kemudian A kecil, kemudian C kecil, kemudian angka 8. Kemudian kita coba klik lanjutkan. Maaf, kode captcha tidak sesuai, silahkan masukkan kembali dengan benar. Oke, 1AC8 seharusnya udah bener ya nih ya. Coba kita masukkan lagi kode captcha, ini angka berapa. Nah, kalau misalkan ada tampilan yang seperti ini teman-teman, yaitu ada galat, tulisan galat, ada tulisan mohon maaf, nick ini belum didata oleh admin instansi di wilayah Anda bekerja.
Nah, berarti di sini ada data NIK kita ini belum didata ya oleh admin instansi di mana tempat kita bekerja. Mohon untuk melaporkan kepada admin instansi pendataan non ASN yang ada di wilayah instansi Anda bekerja. Berarti kalau misalkan tampilan seperti ini, berarti teman-teman ini tidak bisa ya untuk melanjutkannya. Nah, solusinya ini bagaimana? Untuk solusinya di sini tentunya seperti yang ada diberikan ya di sistem ini, yaitu menghubungi dari pihak instansi kita. Nah, berikutnya coba kita klik baiklah. Dengan demikian teman-teman, tentunya di sini kita mendapatkan informasi bahwa di sini kita belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran bahkan pembuatan akun untuk pendataan non ASN ini. Ya benar, di sini pada petunjuknya yaitu ketika kita membuat akun, yaitu jika pada saat pembuatan akun ini terdapat notifikasi Anda belum didaftarkan, maka Anda dapat melakukan konfirmasi kepada instansi tempat Anda bekerja bahwa Anda ini belum didaftarkan pada pendataan tenaga non ASN, teman-teman. Coba kita cek alurnya. Ya pada di sini untuk syarat teman-teman bisa ikut pendataan ini adalah berdasarkan surat Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022 terkait tentang pendataan tenaga non ASN yang ada di instansi pemerintah. Inilah bagi teman-teman yang THK 2 dan juga pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Dan di sini ada syarat yang lebih spesifik, teman-teman, yaitu di sini tentunya kita bisa lihat yaitu untuk pembayaran. Nah, yang bisa ikut pendataan ini yaitu yang pembayarannya itu langsung ya menggunakan dana APBN untuk instansi pusat dan juga APBD ini untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa individu ataupun juga pihak ketiga. Kemudian di sini diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan juga telah bekerja paling singkat ini selama 1 tahun ya pada 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi ini adalah 56 tahun ya per tanggal 31 Desember 2021. Dan untuk data dari di sini yaitu terkait tentang usia ini langsung otomatis sinkron dengan Dukcapil. Tentunya kalau misalkan kita belum didaftarkan oleh instansi tentunya ada alasan ya. Yang pertama, memang kita belum didaftarkan. Kemudian yang kedua, dikarenakan kita tidak memenuhi syarat berdasarkan dari persyaratan yang bisa ikut pendataan non ASN ini, teman-teman. Dan berikut ini adalah untuk alur pendataan ya, alur pendataan proses yang dilakukan oleh admin instansi atau operator instansi dan juga tenaga non ASN. Untuk yang pertama ini adalah dari admin instansi itu melakukan yaitu input data tenaga non ASN yang telah berhasil dikumpulkan dihimpun dari seluruh tenaga non ASN yang ada di instansi tersebut. Selanjutnya dari data yang sudah dimasukkan ke dalam database ya, yaitu dari data yang sudah dimasukkan ke dalam database tenaga non ASN ini maka nanti akan terdaftar. Dan berikutnya di sini kalau misalkan sudah dari tenaga non ASN ini bisa melakukan pembuatan akun ya. Nah, kalau misalkan di sini kita nggak didaftarkan, tentunya kita nggak bisa membuat akun. Artinya nanti ada tampilan yang seperti tadi, yaitu NIK atas nomor sekian itu tidak terdata. Nah, ini yaitu kita nggak bisa membuat akun. Dan di sini bagi teman-teman yang memenuhi persyaratan untuk ikut pendataan, ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, membuat akun dan registrasi. Yang kedua, melengkapi data yaitu riwayat bekerja ya. Kemudian mencetak bukti pendataan non ASN. Dan berikutnya nanti di bagian admin instansi atau operatornya ini melakukan finalisasi data, teman-teman. Dan yang terakhir adalah nanti mengupload atau mengunggah SPTJM. Nah, demikianlah teman-teman, kita sudah live check ya apakah sudah bisa mendaftar ataukah belum. Dan solusi kalau misalkan teman-teman nggak bisa melakukan pembuatan akun dan mendaftar, itulah seperti itu tadi, dan solusinya adalah seperti itu tadi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.